warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Saya Lutfiatul Jana dari kelas 12 MIPA 5 akan menceritakan tentang novel Ronggeng Duku Paruh dari karya Ahmad Tohari dan amanat novel Ronggeng Duku Paruh. Selamat menyaksikan semuanya. Ahmad Tohari lahir di Banyumas 13 Juni 1948. Ia terlahir dari keluarga santri, ayahnya adalah seorang kiai, pegawai KUA, dan ibunya adalah pedagang kain. Semasa mudanya, Ahmad Tohari bersekolah di SMA Negeri 2 Purwokerto. Ketika duduk di bangku SMA, Ahmad Tohari sudah memiliki ketertarikan dalam bidang tulis-menulis. Namun, Ahmad Tohari masih belum percaya diri untuk menerbitkannya, sehingga tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, barulah Ahmad Tohari mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa, salah satunya ke Kompas. Sembari terus mengirim tulisan-tulisannya ke media massa, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta tahun 1967 hingga 1970. Saat berkuliah di Yarsi, Ahmad Tohari sempat bekerja di Bank Negara Indonesia sebagai tenaga honorer yang mengurusi majalah perbankan tahun 1966 hingga 1967. Namun Ahmad Tohari tidak menyelesaikan pendidikannya di Yarsi karena ia lebih memilih untuk menetap di desanya, Desa Tinggarjaya, Banyumas. Selama di desa, Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren NU Al-Falah sampai sekitar tahun 1974. Setelah itu, Tohari kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman sejak tahun 1974 hingga 1975. Baru 1 tahun belajar di Fakultas Ekonomi, Ahmad Tohari memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik sejak 1975 hingga 1976. Sesudah menjalani kuliahnya di Fakultas Sosial Politik, Ahmad Tohari kembali fokus mengembangkan tulisannya. Semangat menulisnya pun semakin membara ketika cerita pendek ciptaannya yang bertajuk Jasa-Jasa Buat Sanwirya memenangkan hadiah harapan sayembara cerpen Kincir Emas Radio Wonderland Werel Domrep tahun 1970. Sejak cerpennya berhasil meraih hadiah harapan sayembara cerpen Kincir Emas Radio Wonderland Werel Domrep tahun 1977, Tohari mulai berkiprah di bidang penerbitan. Ia bekerja di majalah Keluarga sejak tahun 1979 hingga 1981 dan menjadi redaktur pada harian Merdeka, majalah Amanah, dan majalah Kartini. Tahun 1979, Ahmad Tohari kembali memperoleh salah satu hadiah sayembara penulisan roman yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cibala. Setahun setelahnya, Tohari kembali mendapatkan hadiah untuk novel yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya berjudul Kubah. 2 tahun setelahnya, 1982, Ahmad Tohari kembali melahirkan karya baru, sebuah novel bertajuk Ronggeng Duku Paruh. Ronggeng Duku Paruh ini yang menjadi cikal bakal terbitnya trilogi pertama milik Ahmad Tohari. Novel kedua yang ia terbitkan sebagai lanjutan dari Ronggeng Duku Paruh adalah Intan Kemukus Dini Hari 1985 dan yang ketiga adalah Jantera Biang Lala 1986. Selama bertahun-tahun, Ahmad Tohari terus berkiprah dalam dunia tulis-menulis. Sinopsis novel Ronggeng Duku Paruh. Berlatar sebuah desa yang bernama Duku Paruh, desa yang masih kental akan tradisi adat istiadat dan kebodohannya. Tinggal seorang anak gadis cantik yang bernama Serintil. Serintil merupakan gadis yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat ia kecil. Orang tua Serintil meninggal dikarenakan keracunan tempe dongkleng. Sejak saat itu, Serintil tinggal bersama kakeknya. Suatu hari, Serintil sedang duduk di bawah pohon dan bernyanyi lagu ronggeng, dan terdengar oleh Rasus dan teman-temannya. Kemudian Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil. Serintil yang menyadari hal tersebut kemudian bertanya, apakah ia cocok menjadi ronggeng? Dengan kepolosan Rasus menjawab, akan lebih cocok apabila sambil menari. Serintil yang merasa
Sang tertantang kemudian meminta Rasus dan teman-temannya untuk mengiringi Serintil menari dan bertayub. Suatu hal yang aneh ketika Serintil dapat menari dan bertayub dengan sangat baik layaknya seorang ronggeng. Padahal selama hidupnya ia belum pernah melihat dan menyaksikan pertunjukan ronggeng. Ternyata hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh kakek Serintil, Sakarya, dan Kartareja, seorang dukun ronggeng. Serintil pun diangkat menjadi ronggeng oleh Kartareja dan istrinya. Tetapi sebelum resmi menjadi ronggeng, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan Serintil. Di antaranya mandi di pusaran Ki Seca Menggala dan ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu adalah sayembara untuk mendapatkan keperawanan ronggeng. Dan pada saat itu, Kartareja mematok 1 ringgit emas untuk keperawanan Serintil. Rasus yang mengetahui hal tersebut tentu tidak terima bahwa wanita yang dicintainya diperjualbelikan dengan suatu harga mata uang. Tetapi apalah daya Rasus yang tidak bisa melakukan apapun karena tidak memiliki Pada malam ritual terdapat 2 laki-laki yang bernama Doer dan Sulam. Mereka dapat memenuhi persyaratan kata kerja. Hal itu menjadi masalah akan siapakah yang akan memenangkan ritual tersebut. Melihat hal itu, Serintil yang menjadi lebih bimbang untuk menjalankan ritual. Tetapi pada akhirnya malam tersebut, sebelum ritual dimulai, Serintil menyerahkan keperawanannya kepada Rasus di belakang rumah Kertajaya. Dan selepas itu melayani kedua orang lainnya. Sementara itu, Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa Rp1 uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 kepiting perak dari Doer. Resmilah menjadi seorang ronggeng yang terkenal dan populer sampai kemana-mana. Dia diagung-agungkan oleh semua orang, terkecuali oleh Rasus. Rasus menyadari ketika seseorang telah menjadi seorang ronggeng, maka orang tersebut telah menjadi milik umum. Maka ia memilih untuk meninggalkan desa Duku Faru dan pindah ke Dauhan. Di sana Rasus menjadi pedagang ubi, tapi tak lama dari itu dia kemudian diangkat menjadi seorang tentara oleh kerja kerasnya. Rasus adalah orang yang rajin dan gigih dalam bekerja, maka tak heran menjadi orang kepercayaan komandannya. Singkat cerita, Serintil kemudian menyadari bahwa ia selalu merasa kesepian dan butuh seorang pasangan hidupnya. Ia pun juga menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Serintil mengajak Rasus untuk menikah, tetapi Rasus memilih untuk mengembangkan karirnya. Sebab ia dipilih untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang kapten. Merasa sangat kecewa akan hal tersebut, Serintil mulai kehilangan gairahnya untuk melayani laki-laki dan kerap kali menolak untuk hal tersebut. Tidak bertahan lama, ketika berpolitikan mulai masuk ke desa Duku Faru, ajaran komunis mulai datang dan ronggeng menjadi salah satu perantaranya dianggap sebagai pendukung PKI. Dan kemudian seluruh warganya ditangkap termasuk Serintil. Serintil merupakan seseorang yang paling lama ditahan. Setelah bebas, kehidupan Serintil berubah. Banyak yang beranggapan bahwa ia adalah antek-antek PKI. Hingga ia bertemu dengan Bajus, laki-laki yang mulai dekat dengannya, kebaikan dan ketulusan. Serintil makin dekat dengan Bajus. Suatu ketika, Rasus pulang kembali ke Duku Faru. Serintil yang mengetahui hal tersebut mulai tergoyah hatinya, sebab ia masih memiliki perasaan. Tapi ia tidak bisa apa-apa sebab ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil diajak Bajus untuk menghadiri sebuah acara. Tapi ternyata Bajus memiliki rencana jahat. Di balik semua itu, Bajus menjual Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil sangat terpukul akan hal itu, dan ia menjadi gila. Rasus yang melihat hal tersebut menjadi iba dan ia menghantarkan Serintil ke rumah sakit jiwa. Mana dari novel ini adalah tidak semua nilai-nilai luhur harus dilakukan dalam kehidupan. Aspek positifnya memang harus dilestarikan, tetapi aspek negatifnya sebaiknya dihapuskan. Dan juga pendidikan sangat penting bagi semua orang, agar tidak gampang dibodohi dan dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa. Kita juga tidak boleh serakah akan kenikmatan duniawi, karena semua itu hanya sesaat. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Bila tidak ada pendidikan, kita akan mudah terhasut oleh hal-hal yang tidak kita kenali dan akan menjadi kolot akan hal-hal baru. Memegang budaya dengan kuat
syahwat memang bagus, namun harus diseimbangi dengan pendidikan yang ada agar kita dapat menjunjung tinggi jati diri yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.